teman-teman, selamat pagi. Sobat kita yang setia hanyalah Tuhan Yesus. Di waktu susah maupun senang, Tuhan Yesus selalu ada. Mari kita angkat pujian, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatmu yang setia, tak pernah dia tinggalkan dirimu. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus yang menghibur hatiku. Teman-teman, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Friends, now we want to say our memory verse today, taken from Romans 5 verse 6. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Teman-teman, sebelum mendengarkan devotion, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan devotion, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul Tuhan di sekolah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati dan memberikan kebijaksanaan, kepintaran, hikmat, marifat kepada kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Tuhan, kami manusia tidak luput dari kesalahan, ampuni segala dosa kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal 26 dan kitab Lukas pasal 22 dengan tema Taman Getsemani. Dengan tujuan, meski mengalami penderitaan, setia melakukan kehendak Bapa di sorga.
"Mari kita pergi ke kaki Bukit Zaitun," kata Yesus setelah perjamuan Paskah mereka selesai. "Aku ingin berdoa." Lalu mereka berjalan keluar kota Yerusalem, menuruni jalan menuju lembah Kidron. Dengan perlahan, mereka menembusi kegelapan. Bulan bersinar menerangi pepohonan Bukit Zaitun. Sesampainya di Taman Getsemani, Yesus berkata, "Malam ini kalian semua akan meninggalkan aku. Karena telah dikatakan bahwa ketika gembala pergi, dombanya akan tercerai-berai. Namun, setelah kembali, aku akan mendahului kalian ke Galilea." Petrus yang berjalan di dekat Yesus menahan nafas. Guru mereka bicara tentang pergi meninggalkan murid-muridnya lagi. Kemana ia akan pergi? Dan kapan? "Bahkan jika murid yang lain meninggalkanmu, aku akan tetap setia," kata Petrus. Lalu Yesus memandang Petrus dengan sedih. "Petrus, sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, engkau akan sudah menyangkalku 3 kali." "Tidak akan, tidak mungkin," teriak Petrus memecah kesunyian. "Jika murid yang lain meninggalkanmu, Yesus, aku ini, si Petrus, akan tetap setia. Aku rela memberikan nyawaku untukmu, Guru." "Engkau tahu ini? Ini aku, Petrus, beda dengan murid yang lain." Sambil menepuk dada, mereka pun tiba di Taman Getsemani. Beberapa murid duduk di dekat pintu masuk dan berjaga-jaga. Yudas, si pengkhianat itu, tidak kelihatan. Yesus memilih 3 orang murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu kata Yesus, "Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ikutlah dengan aku. Yang lain tetaplah tinggal di sini." Ketiga sahabat dekat Yesus itu mengikuti dia. Yesus nampaknya risau. Sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi. Para murid sedikit pun tidak berpikir ada hal buruk yang akan terjadi malam itu. "Tunggu di sini dan berjagalah untukku," kata Yesus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan berdoa di antara pepohonan menyendiri. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, "Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi." Ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Bulan pun muncul, menyinari ketiga murid yang seharusnya menjaga Yesus. Mereka mengantuk dan tertidur pulas. "Tidak bisakah kalian terjaga bersamaku, bahkan untuk 1 jam saja?" Lalu para murid terbangun dan menggosok-gosok mata untuk menghilangkan rasa kantuk. Namun, mereka terlalu lelah untuk terus terjaga. Yesus harus membangunkan mereka 2 kali lagi.
Dan ketiga kalinya mereka mendengar suara di antara pepohonan dan melihat cahaya obor di kegelapan malam. "Waktuku telah tiba," kata Yesus. "Pengkhianat itu sudah di sini." Orang itu tidak lain yaitu Yudas Iskariot. Dia datang bersama beberapa penjaga bait Allah. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Suatu mukjizat. Apa aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan bentungan? Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Tangkap dia. Anak-anak, Yesus bukan korban, tetapi Ia pemenang. Para murid gagal, berbeda dengan Yesus yang siap melakukan kehendak Allah, walau harus menanggung pengkhianatan dan penganiayaan. Penderitaan yang dialaminya adalah cara Bapa untuk menggenapi rencana keselamatan bagi manusia. Amin. Anak-anak, mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati Tuhan kami, ajar kami Tuhan, agar kami selalu setia melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, melakukan perintah-Mu, taat akan perintah-Mu Tuhan. Walaupun kami di dalam pencobaan, walaupun kami di dalam penderitaan, walaupun kami sedang mengalami duka Tuhan, kiranya Engkau yang selalu memberkati kami Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan, yaitu proses pembelajaran. Kiranya Engkau yang memberkati kami semua Tuhan di sekolah ini Tuhan. Berikan kami hikmat, marifat, kecerdasan, kebijaksanaan Tuhan. Agar satu hari ini dapat berjalan dengan lancar Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami manusia tidak luput dari kesalahan, ampuni segala dosa kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.